Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia. Saya adalah peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, kelompok 4, golongan 3, angkatan ke-21. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker di puskesmas. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker di puskesmas. Tahapan analisis isu: yang pertama praanalisis, yang kedua validasi isu, yang ketiga penapisan isu, yang keempat analisis isu, dan yang kelima rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Untuk identifikasi isu diambil 5 masalah. Yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan pasien terkait cara penyimpanan obat yang baik dan benar di rumah. Isu yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan produk obat setelah dibuka atau diracik dengan istilah BUD. Yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan informasi obat dengan label atau etiket obat yang tersedia. Yang keempat, kurangnya pemahaman dan kepatuhan pasien TB dalam menggunakan obat. Dan yang kelima, belum maksimalnya pendistribusian obat ke pustu dan poskesdes. Selanjutnya, validasi isu menggunakan metode APKL. A. Aktual, P. Problematik, K. Halayak, dan L. Layak. Didapatkan hasil prioritas yang pertama pada masalah isu kurangnya tingkat pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan produk obat setelah dibuka atau diracik dengan istilah BUD. Setelah dilakukan validasi isu, kemudian dilanjutkan dengan penapisan isu menggunakan metode USG. Didapatkan prioritas pada masalah isu kurangnya tingkat pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan produk obat setelah dibuka atau diracik dengan istilah BUD. Isu prioritas yang didapatkan yaitu kurangnya tingkat pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan produk obat setelah dibuka atau diracik. Dari isu prioritas yang didapat, dilakukan kembali analisis menggunakan diagram fishbone. Dengan SDM, rendahnya tingkat pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan obat setelah dibuka. Dengan metode masih kurangnya komunikasi informasi dan edukasi pada saat pelayanan informasi obat atau PIO. Lingkungan, yaitu minat baca masyarakat yang masih kurang. Alat dan bahan dibuat leaflet, brosur, dan poster. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT. S yaitu kekuatan. Yang pertama, adanya petugas farmasi atau apoteker yang berkompeten. Kedua, adanya SOP yang tersedia sesuai dengan Undang-Undang Farmasi. Yang ketiga, alur pelayanan farmasi yang sudah sesuai. Kemudian W atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya literatur, kurangnya alat dan bahan seperti leaflet, brosur, dan poster, kurangnya minat baca masyarakat. Kemudian O yaitu peluang. Yang pertama, mengikuti pelatihan atau seminar kefarmasian. Yang kedua, melakukan diskusi untuk evaluasi pelayanan kefarmasian. Dan yang terakhir ada T atau ancaman, pemberian informasi obat yang tidak lengkap dan bisa terjadi efek samping obat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Dengan isu kurangnya tingkat pengetahuan pasien terkait produk obat yang sudah dibuka atau diracik. Alternatif penyelesaiannya, membuat media informasi untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian dengan tahapan alternatif yaitu membuat leaflet, brosur, dan poster, memberikan informasi dan edukasi yang lengkap. Hasil yang diharapkan yaitu pelayanan farmasi klinik di puskesmas bisa secara optimal. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.